udah bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk lost kontrak sama dia. Semoga orangnya nggak nonton. Biarin lah, dia udah banyak dibicarain. Dua, tiga. Hey hey heyo. Welcome back to Maurani Sadap. Pernah gak punya sahabat yang gak setuju banget kamu pacaran or suka lah ya? Pacaran or suka sama seseorang. Kenapa sahabat kamu bisa sampai gak setuju gitu? Kamu gak pernah? Nggak pernah. Oh, Kayak ya udah gitu. aku pernah. Ya ini orangnya. Aku pernah gitu kan suka sama orang. Terus menurut Maura orang ini tuh bukan tipikal yang Ya menurut aku kayak toxic gitu buat Raninya. Jadi Rani tuh kayak banyak cerita. Akhirnya kayak semua hal tuh jadi kekupas, kebongkar, kelihatan gitu. Dan Rani tuh emang awalnya kayak pengen mempertahankan hal itu, tapi kok selama aku lihat Rani cerita semakin lama, kok nih orang tuh nggak bener gitu. Jadi ya udah kayak aku cobalah kamu mundur dulu selangkah gitu, at least lihat dulu dia gimana, sampai akhirnya Rani sendiri pun sadar sendiri nih, oh memang bertahun-tahun. orang ini tuh emang toksik ternyata aslinya gitu. Itu pun sebenarnya aku tuh orang yang tipikal orang yang kalau udah suka sama orang tuh kayak susah banget buat move on. Dia bener-bener kalau udah beneran suka tuh ya suka gitu, yang kayak mau ada yang lain pun kayak enggak, gue maunya dia aja gitu, titik. Dan mungkin hal itu juga yang akhirnya ngebuat si cowok ini tuh jadi manfaatin aku gitu nggak sih mau? Ya, menurut kamu ya? Iya. Makanya kamu bilang dia toxic tuh karena ya sometimes dengan perasaan yang aku punya itu bikin dia jadi merasa dia bisa mempermainkan aku gitu. Iya, dan karena dia nggak punya intens apa-apa sampai Iya. akhir. Dan parahnya tuh kayak menjatuhkan harga diri Rani itu sih yang paling aku makin Itu paling parah ya. kesel gitu, kayak oh ini fix orang ini harus di-cut karena ya udah nggak benar menjatuhkan harga diri orang, coba ya udah gitu. Karena aku tuh susah kalau untuk suka yang benar-benar sampai bener definisi I love him itu susah. Mungkin pertama aku juga have a bad trust issue gitu. Makanya untuk orang itu pun kayak kamu tahu kan butuh waktu yang lama banget sampai akhirnya aku tuh kayak suka sama dia gitu. Iya. Tapi untung lah mau orang menyelamatkan aku. Menyadarkan. Pernah gak kamu punya sahabat yang benar-benar sahabat banget? Dia tahu semua rahasia kamu dan kamu tahu rahasia dia. Siapa nama sahabat kamu dan gimana ceritanya kalian bisa jadi sahabat yang deket banget? Tuh, 2, 3. Rani. Soalnya kayak udah lama banget. Kalau ceritanya gimana bisa jadi deket banget, mungkin kita bikin separate video aja ya. Soalnya itu kayak Panjang banget. Oke. Sebenarnya aku juga kalau sisi cewek ya emang Maura sih yang kayak tahu dari A sampai Z, tapi itu gak seru ya kalau dibahas sekarang, jadi ntar kita bahas aja ke sesi yang lain. Iya. Panjang soalnya. Banget. Terus kalau yang lainnya, jadi aku punya sahabat cowok. He was my best friend. Jadi pertama kenal sama dia itu kita kayak love hate relationship gitu. Jadi awalnya kan waktu kelas 4 SD itu ada tuh pencalonan ketua kelas. Dulu kan aku emang anaknya tuh aktif kan ya. Terus aku tuh nyalonin calon ketua kelas. Itu juga iseng banget, kayak gak ada kepikiran sama sekali tuh mau jadi ketua kelas. Aku nyalonin. Itu tuh 3 orang seingat aku. Pertama aku, kedua sahabat aku ini, si M ini, satu lagi si Susi. Oh. Terus udah gitu kita maju ke depan kelas buat pemilihan. Ternyata aku yang kepilih jadi ketuanya. Yang kedua terbanyak tuh si sahabat aku. Akhirnya kita jadi wakil sama ketua. Aku ketua, dia wakil. Dan dia tuh kayak ngerti lah, anak cowok kadang egonya gimana kan. Terus kita berantem aja terus selama 1 semester tuh. Aku tuh nggak tahu berapa kali sering aku nangis gara-gara dia. Oh, sampai nangis? Sumpah, dijahilin lah di mana. Namanya cowok kan apalagi umur segitu masih yang terhitung main fisik ya. Iya. Kalau sama cewek bener-bener kayak kadang dia tuh lo nyebelin banget pokoknya. Terus tiba-tiba semester 2-nya tuh kita jadi ketua wakil lagi, tapi kita bersahabatan. Anehnya tuh jadi kayak klop banget, apa-apa tuh bareng, ngecek kertas ujian aja tuh kayak tuker-tuker gitu, sahabatan banget kayak gitu awalnya.
Pernah nggak kamu iri sama sahabat kamu? Apa yang bikin kamu iri dari sahabat kamu? 3. Sebenarnya pernah sih, karena ini kejadian tahun lalu juga. Aku pengen banget masuk ke salah satu prodi gitu, prodi di universitas. Aku tidak bisa mendapatkan itu gitu. Gagal berkali-kali, bahkan sampai tes mandiri pun gak masuk gitu. Dan sahabat aku yang memiliki privilege cukup besar bisa masuk ke prodi impian aku itu, bisa diibaratkan kalau bahasa kasarnya itu tanpa perlu effort yang sebesar seperti yang udah aku lakukan. Makanya saat itu benar-benar aku iri. Tapi ya, untungnya tuh aku cepet belajar kalau kita tuh punya jalan masing-masing dan kita gak perlu merasa iri sama jalan hidup orang lain. Iya. Pernah sama Rani. Why? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang irian sama orang ya. Tapi apa ya, kayak aku tuh ngeliat Rani dari kan emang dari lihat kita dari SD temenan kan. Jadi aku ngeliat kamu terus gitu selama 6 tahun kayak Rani tuh kayak apa ya, kayak yang dari SD tuh kayak pinter, sering ranking, terus waktu UN juga kamu dapet apa sih nilai tertinggi gitu ya. Pokoknya tau lah, kayak ngeliat Rani tuh, oh pinter banget ini orang, kenapa sih kayak rajin banget, estetik banget, apa-apa estetik. Tapi kok begini. Tapi apa ya, kayak menurut aku mungkin pada saat itu aku kan emang fokus renang ya, jadi kayak fokus aku tuh kebelah dua gitu loh guys. Jadi ya udah, dan setiap orang punya jalannya masing-masing, dan kayak aku ngerasa bukan berarti aku bodoh juga dong sekarang. Sebenarnya ya manusiawi gak sih gitu, tapi gimana cara kita menyikapinya aja sih. Last question. Pernah gak kamu liburan seru banget sama sahabat kamu? Ceritain kemana kalian liburan dan apa yang bikin liburan itu seru banget. 1, 2, 3. Pernah lah. Pasti cerita kita sama nih. Oke. Orangnya siapa? Oh, 1, 2, 3. Rani. Kemananya? 1, 2, 3. Jakarta. Jadi aku nggak tahu sih ini videonya bakalan kita post kapan ya. Tapi yang Jakarta itu kita tuh baru pertama kalinya pergi ke luar kota berdua aja tanpa orang tua. Yes. Dan kayak kita planning segala macamnya tuh sendiri berdua aja. Dan yang bikin seru tuh pertama kita nyiapin apa-apanya sendiri. Terus yang kedua ini nggak lucu banget sih, kita tuh kecapean di Jakarta karena jalan, dan salah satu penyebab yang paling parah itu kenapa kita capek banget tuh karena kita naik tangga darurat dari lantai 4 ke lantai berapa ya? 24. Enggak, nggak nyampe lantai 24, 21 ya, 21. Iya, dari lantai 4. Tapi itu tuh naik turun masalah. 21. Dan dari 21 kita turun ke lantai 1. Lantai 1. Capek banget. Dan selama di Jakarta tuh emang kayak kita kan naik ini ya, apa, Transjakarta. Jadi kita banyak jalan, dan yang bikin capek banget tuh karena itu, tapi seru. Seru banget, ketawa-tawa. Udah muka kucel. Iya. Gerah lagi Jakarta, Gerah banget, panas. Kalau aku ya liburan ke Jakarta, dan yang bikin serunya itu karena waktu itu kan aku emang tujuan aku tuh kan healing ya. Kayak aku pengen away from home kayak Spider-Man. kayak emang away from home juga, karena kan 1 semester kuliah online dengan semua problemnya yang bikin stres banget, dan kayak suntuk aja gitu di rumah. Dan menurut aku dengan trip kemarin tuh kita sedikitnya belajar gimana sih caranya kita bersikap sama orang yang lebih dewasa, atau misalkan sama seumuran kita, gimana caranya kita itu bersikap kalau kita ada di rumah orang lain. Ya intinya banyak banget sih pelajaran yang aku dapat dari trip singkat kemarin, dan ya I really had a great times. Mungkin nanti kapan-kapan kita harus trip lagi yang lebih jauh. Kita juga belajar mandiri nggak sih, kayak kita kan nggak tahu Jakarta, tapi kita naik Transjakarta kayak udah kita beranikan aja diri gitu. Jujur ya, kayak kemarin tujuan aku healing, tapi ternyata aku dapat lebih banyak dari healing gitu. Kayak aku ngelihat kehidupan, oh ibu kota tuh seperti ini gitu. Ada orang yang banyak banget pakai Alphard, pakai Pajero, pakai BMW, mobil-mobil mahal, tapi nggak sedikit juga orang-orang yang masih di jembatan, homeless gitu. Nah itu jadi bikin aku sadar gitu loh tentang kehidupan. Kayak kita tuh semua hal yang kita punya di dunia ini tuh
nggak semuanya milik kita gitu. Ada yang kita punya tuh bagian dari mereka juga. Terus guys, ada satu hal yang ya Allah, kenapa harus Rani kejadiannya? Cobain. Rani kekurung di kamar mandi. Ngakak banget. Dan yang lebih parahnya kalian tahu apa? Aku ke kamar mandi cuma bawa anduk. Iya. Jadi kan kita nginepnya di kos kakak aku. Jadi si kamar mandinya itu ada ininya kan, jadi kayak ada apa sih, kayak sekat apa ya? Ventilasinya. Iya, ventilasinya gitu dan bisa dilepas. Jadi Rani, kamu pakai baju dulu, ini pakai baju dulu. Pakai baju nih itu dimasukin lewat situ. Iya, terus untungnya di kosan itu lagi ada emang-emang gitu, lagi bikin apa lah nggak tahu. Nah, kita minta tolong ke emang-emangnya. Tuh untung ada ventilasi. Iya, untung ada pintu. Coba kalau kalian bayangin itu pintunya tuh pintu yang tahu gak sih kan ada ya pintu kamar mandi yang ada ventilasi Iya, gitu iya. kan. Oke gitu sih, aku gak kebayang sih aku gimana, kayaknya mending aku diem aja di situ. Karena literally aku nggak bawa baju, kenapa? Iya. Aku sampai dalaman pun enggak. Iya bener. Ya intinya seru banget sih kalau bahas tentang sahabat, dan menurut aku hidup tanpa sahabat itu kayaknya I cannot, aku gak bisa. Karena kalau aku tipikal orang yang suka ngobrol pertama, dan sahabat-sahabat aku itu orang-orang yang rata-rata ya orang-orang yang suka diajak bercerita gitu, kayak mereka tuh walaupun aku ngebacot kayak gimana pun mereka ngedengerin. Iya. That's why aku bilang kalau misalkan aku kayaknya nggak bisa kalau hidup sama sahabat aku. Lagian Thanks. harus nggak sih punya sahabat tuh? Kayak setidaknya kita stres tuh ada yang bisa kita Menang. tumpahin gitu loh cerita kita, dan itu buat kita kayak less stress, dan itu bagus. So Yep. you gotta find at least one best friend. It's like a true friendship. It is. Now we are at the end of the video. Thank you for watching. Don't forget to support us by Like, subscribe share. and leave a comment below. Kira-kira video apa lagi yang harus kita buat di sini? Jangan lupa kirim masukan-masukannya ke email kita di mauranisideup@gmail.com. Maurani Side Up. Ulangi, kenapa pengen ketawa? Maurani Side Up. Will bring you to the happier life. Jangan lupa Bahagia.